Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Suryadi dari kelas 6A MPM 233510057. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum Big Data yang dimana menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai 6. Yang pertama adalah modul 1. Di sini modul 1 terdapat pengantar ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Pada pertemuan ini, mahasiswa diperkenalkan secara komprehensif pada ekosistem Big Data dan bagaimana memproses data skala besar menggunakan Python melalui PySpark. Paradigma pemrosesan data telah bergeser dari sistem monolitik satu server raksasa menjadi sistem terdistribusi banyak server komoditas yang bekerja sama. Dalam praktikum ini kita menggunakan Apache Spark, sebuah framework pemrosesan data terdistribusi yang menjadi standar industri saat ini karena kecepatan yang superior dibandingkan Hadoop MapReduce tradisional. Bagian 1, di sini 1 memahami karakteristik Big Data 5V dan merumuskan use case yang relevan di bidang informatika. 2. Memahami arsitektur internal Apache Spark, yaitu driver, worker, cluster manager. 3. Melakukan instalasi dan inisialisasi Spark Session pada lingkungan Python. Membuat, memanipulasi, dan menganalisis PySpark data frame secara mendasar. Di sini bagian 1 teori ringkas karakteristik Big Data 5V. Yang pertama itu adalah volume, ukuran data yang sangat masif, berkisar dari terabytes TB hingga petabytes PB, yang tidak lagi muat disimpan dalam satu hard drive biasa. Kedua adalah velocity, kecepatan aliran data yang dihasilkan dan diproses. Contohnya adalah data log server yang masuk ribuan baris per detik atau data sensor IoT secara real time. Yang ketiga itu variety, keberagaman tipe dan format data. Data bisa berupa terstruktur, tabel RDBMS, semi terstruktur, JSON, XML, atau tidak terstruktur, teks, audio, atau video. Yang keempat itu veracity, tingkat keandalan, keakuratan, dan kebersihan data. Data mentah seringkali mengandung banyak noise atau nilai yang kosong, missing values. Yang kelima adalah value, kemampuan untuk mengekstrak wawasan, insight, bisnis yang berharga dari tumpukan data tersebut. Lalu ada arsitektur Apache Spark. Spark menggunakan arsitektur master worker. Di sini program utama yang ditulis pengguna disebut driver program yang berisi Spark Session. Driver ini akan berkoordinasi dengan cluster manager. Bagian 2 praktikum instalasi dan inisialisasi Spark Session. Di sini codingannya instalasi pustaka PySpark, import pustaka yang dibutuhkan from PySpark .sql import Spark Session. Lalu instalasi Spark Session. Lalu muncul Spark Session .builder, app name, modul 1, pengenalan PySpark, master, lokal, dan terakhir getter create. Di sini yang keduanya membuat dan menganalisis PySpark data frame. 1. Menyiapkan data mentah, list of tubes, data log server, masukin datanya. Yang kedua, mendefinisikan nama kolom, skema,
skema kolom sama dengan IP address, request path, status code, timestamp, respon, size KB. Yang ketiga, membuat PySpark data frame. Yang keempat, menampilkan struktur skema data, print struktur skema data, types, dflog, print skema. Yang kelima, menampilkan isi data frame. Print isi data frame asli, dflog show, truncate, false. Yang keenam, menampilkan ringkasan statistik. Ringkasan statistik kolom response size, dflog select, response size KB, describe, show. Lalu materi pertemuan 2. Di sini modul 2 ingesti data ke Hadoop, distributed file system HDFS. Yang pertama itu persiapan lingkungan, kedua konfigurasi jaringan dan HDFS, yang pertama itu persiapan lingkungan, persyarat. Tahap 1 persiapan dan download aplikasinya Java JDK 8. Itu yang kedua Hadoop yang misalnya versi 3.3.6. Yang ketiga Python dan VS Code. Yang kedua tadi konfigurasi jaringan dan HDFS. Tahap 2 konfigurasi Hadoop. 1. Cari IP WiFi Anda. Buka command prompt, ketik IP config. Yang kedua catat IPv4 address, misal 10.44.182.111. Yang kedua edit score site ML. Yang ketiga edit HDFS. Tahap 3 menjalankan. Tahap 4 eksekusi Python VS Code. Sini contoh tugas mandiri ya. Baik, di sini soalnya adalah telusuri dokumentasi library Python. Tuliskan blok code syntax yang digunakan untuk baca. Yang kedua, tuliskan blok kode untuk membuat sebuah directory folder baru di dalam HDFS dengan path atau wizard atau Hadoop data lab proses data. Baik, jawabannya kita lihat di sini. Codingannya import pandas SPD, import HDFS, import insecure client, import request. Yang pertama, matikan proxy VPN bawaan Windows. Session request session.trust.inf. Yang kedua, setup client menggunakan IP Wi-Fi. Lalu try, coba. Lalu client make this, print folder tujuan, path tujuan HDFS, folder tujuan, nama file, client, upload, print, upload sukses, local output, download data, CSV, client download, lalu client download, path tujuan HDFS, local output, print, file berhasil download jadi local output, lalu print, cek HDFS, accept exception, print, menghubungkan ke kode HTTP /192.168.56.1 9870 koneksi berhasil.
file raw sensor data CSV berhasil dibuat di laptop. Di sini hasil browse direktorinya. Lalu yang kedua, kode membuat direktori folder baru di dalam ADFS. Folder baru, user, Hadoop, data lake, proses data, client, .makepeers, folder baru. Di sini hasil browse direktorinya, directory, dan bagian 4 jika Anda mengunggah file video 300 MB ke ADFS dengan block size default 128 MB, menjadi beberapa blok file tersebut akan pecah. Yang kedua, jelaskan konsep fault tolerance pada ADFS. Nah, di sini jawabannya saya buat pembagian blok ADFS untuk file 300 MB. Dalam sistem ADFS, Hadoop Distribute File System, sebuah file yang besar akan dipecah menjadi unit-unit kecil yang disebut blok berdasarkan ukuran standar yang telah ditentukan. Jika Anda mengunggah file ukuran 300 MB dengan ukuran blok default sebesar 128 MB, maka file tersebut akan dibagi menjadi 3 blok. Secara teknis, pembagian dilakukan secara berurutan. Blok pertama, kedua terisi penuh, masing-masing 128 MB, sehingga total data yang tersimpan 256. Sisa data sebesar 44 akan dialokasikan ke dalam blok ketiga. Penting untuk dicatat, blok terakhir ini menggunakan ruang penyimpanan sebesar data aslinya 44 dan tidak akan memakan memori penuh sebesar 128 pada disk fisik data node. Yang kedua, jawabannya konsep fault tolerance pada ADFS. Fault tolerance atau toleransi kesalahan pada ADFS adalah kemampuan sistem untuk tetap berjalan normal, jaga integritas data meskipun terjadi kegagalan pada perangkat keras. Hal ini dicapai melalui mekanisme replikasi data di mana setiap blok file secara otomatis disalin ke beberapa datanet yang berbeda. Defaultnya adalah 3 replika. Lalu pertemuan 3, modul pertemuan 3. Di sini modulnya programming Hadoop with Spark, fundamental dan data wrangling. Bagian 1, pengantar materi. Di sini tertera penjelasannya, transmission, action. Terus bagian 2, praktikum, jalankan blok kode. Angka 1, inisialisasi dan pembuatan dataset mentah. Angka 2, pipeline, membersihkan data cleaning. Langkah ketiga, ekstraksi string lanjutan, regex, dan kalkulasi. Sini ada tugasnya. Di sini saya akan menampilkan hasil tugas saya yang saya buat di modul 3. Yang pertama itu rumusan masalah, bagaimana proses pembuatan dataset mentah ke dalam sistem penataan PySpark dari data log transaksi mengalami cacat format. Itu contoh rumusan masalah 1 dan tujuannya memahami langkah penataan dan pemetaan data log transaksi berformat ekosistem ke dalam sistem data frame PySpark secara tepat. Baik, di sini pembahasannya pembuatan objek data frame dari data log mentah. Dataset mentah yang dihasilkan memiliki beberapa masalah kualitas data seperti penulisan user ID yang tidak konsisten, ada yang nilai kosong, 0, format penanggalan yang berbeda, serta detail properti barang yang masih menumpuk di dalam kolom teks payload detail di akhir program.
Perintah print digunakan untuk mencatat judul penanda, diikuti instruksi dfraw show truncate false untuk menampilkan visualisasi matriks seluruh isi data mentah secara utuh tanpa pemotongan teks. Langkah awal ini sangat krusial sebagai landasan perbandingan sebelum dilakukan pembersihan data wrangling. Di sini hasil codingannya. Yang pertama, inisialisasi Spark session from PySpark SQL import Spark session from PySpark SQL function import col when regex p extract 2 times 10. Lalu membuat objek Spark session sebagai pintu utama pemrosesan data distribusi. Spark session builder, app name, master, get create. Lalu pembuatan data set kotor, simulasi log transaksi mentah, menyimpan koleksi rekaman transaksi ke dalam variabel raw data, list of type raw data. Di sini masukkan datanya user 89 tahun 2023 bulan 11 tanggal 1 jam 10 sukses. User 12 2023 bulan 11 1 jam 10.05 salah file. Terus ini kosong, ini user 89 sukses, user 45 pending, user 12 sukses. Baik, di sini mendefinisikan skema baris dengan nama-nama kolom, tabel, columns, transaction ID, kutip, koma, kutip user ID, koma, timestamp raw, koma, kutip status, koma, payload detail. Lalu yang ketiga, menampilkan hasil cetak data frame mentah, output console. Tampilan data mentah, dfraw show truncate false. Sini hasilnya tampilan data mentah sesuai data yang tadi. TRX001 user 89 sukses, TRX02 user 12 file. Yang ketiga TRX0 kosong error. Yang keempat user 89 sukses, 5 pending, 6 sukses. Penjelasan menunjukkan hasil output berupa matriks tabel data transaksi kotor digunakan sebagai output awal pada proses data wrangling. Yang kedua, standarisasi entry data berformat inconsistent. Di dalam kode, fungsi white column digunakan untuk membuat kolom baru tersebut, sementara fungsi when bertindak sebagai logika percabangan untuk memeriksa kondisi data pada kolom timestamp raw. Jika kosong 0, sistem akan mengisi dengan non. Jika mengandung T, fungsi timestamp mengubah dengan pola YY mm.ddt, dan jika mengandung slash akan diubah menjadi pola ini. Untuk format standar yang langsung menyelesaikan pola, hasil akhirnya menunjukkan seluruh tanggal berhasil diseragamkan sehingga data siap digunakan untuk proses analisis. Sini codingannya standarisasi teks, kedua parsing tanggal kompleks, yang ketiga menampilkan hasil cetak output pembersihan. Sini sesuai data yang tadi. Baik, selanjutnya adalah pertemuan 4, modul 4. Modul 4 di sini tertera Spark SQL, query kompleks, join, dan agregasi. Bagian 1 pengantar materi, bagian 2 praktikum, langkah 1 persiapan tabel dan pengisian data, tabel departemen, dimensi. Lalu langkah 2 multi table join dan agregasi relasional. Langkah 3 analitik kompleks berbasis window function dan CTE.
Bagian 3, tugas mandiri. Di sini terdapat tugas mandirinya. Contohnya R1, R2, R3, R4, R5, R6. Di sini komplit semua. Dan di sini ada spesifikasi query wajib petunjuknya. Baik. Kita lihat hasil jawabannya yang saya buat dari modul 4. Nah, di sini from PySpark SQL import Spark Session, Spark Session Builder App Name, modul 4 Spark SQL Advanced Jitter Create. Pertama itu tabel departemen. Sini codingannya data depth sama dengan tutup kurung 1 engineering kutip koma kutip Jakarta marketing Bandung 3 Jakarta codingannya df sama dengan spark.create data frame data depth id data depth name location, terus depth creator replace temp view. 2 tabel pegawai dimensi. Yang pertama itu terdapat Andi, Citra, Eka. 1 Andi senior, Citra 2 senior, Eka non junior. Budi, lalu ada Budi 1 junior, Dewi 3 manager. Sini hasilnya tabel gaji bulanan, tabel fakta, data salary. Yang pertama itu 1.500.000, yang kedua 800.000, 1.200.000, 3 2.500.000, yang keempat 1.500.000, yang kelima 850.000, yang keenam 1.200.000. Sini langkah 2 multi table join dan agregasi relasional. Di sini query pertama tujuan untuk mencari tahu total pengeluaran gaji per departemen di bulan akhir Oktober 2023. Sini saya akan langsung menampilkan codingannya. Query untuk menganalisis total pengeluaran biaya gaji per departemen. Query basic select call sc dep name, belum ada departemen, S departemen, D location, count, sum from employees, left join departemen, join salaries. Lalu where smooth 2023 10 bulan 10 tanggal 1 group by debt name, location, order by total salary expense dash. Hasilnya departemen HR engineering marketing location Jakarta Bandung, total employee 121, total salary expense 2.500.000, 2.300.000, 1.200.000. Baik, lalu ada pertemuan kelima. Oh, ini kuis. Jadi selanjutnya adalah tugas. Ya, selanjutnya adalah modul 6. Modul 6 Spark SQL optimasi kinerja dasar. Yang kedua, bagian 2 praktikum terbimbing. Langkah 1, setup membuat dataset dummy skala besar. 2, menulis dan membaca data. 3, praktik caching dan explain plane.
Lalu tugas mandiri, buat sebuah PySpark data frame, lakukan partisi, rancang. Baik, kita langsung lihat tugas saya buat. Sini hasil keterangan dari tugas. Bagaimana cara meningkatkan rumusan masalahnya, bagaimana meningkatkan kecepatan eksekusi query pada dataset skala besar. Tujuan menyampaikan tujuan praktikum adalah memahami konfigurasi data Spark Session. Nah, di sini inisiasi Spark Session dan pembuatan dataset, menjelaskan proses setup, environment, mencegah worker timeout. Yang pertama, pengaturan lingkungan kerja. Kode melakukan konfigurasi variabel lingkungan dan menyerahkan Python worker ke executable yang benar. Menetapkan local IP 127.0.0.1. Yang kedua, manajemen sesi Spark. Ketiga, konfigurasi performa. Yang keempat, pembuatan data skala besar. Yang kelima, verifikasi struktur data. Nah, di sini hasil codingan yang saya buat. Parsing data, df transaksi, print jumlah setelah wraps time. Sini hasil kategorinya 0, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, ekstraksi informasi berbasis regex. Lalu yang terakhir, modul modul 7, penerapan data store non relasional MongoDB. Bagian 1, pengantar materi. Bagian 2, praktik komputer bimbing, guide coding. Angka 1, setup koneksi PyMongo. Angka 2, operasi create. Angka 3, operasi read. Angka 4, operasi update dan delete. Ini ada tugas sendirinya. Saya akan tampilkan hasil dari tugas modul 7 tersebut. Tugas mandiri. Langkah pengerjaan tugas: membuatlah koneksi ke MongoDB dan buat database baru bernama ClinicDB. Contoh soal nomor 1 di sini. Hasil codingannya, kode ini berfungsi sebagai fondasi utama membangun sistem basis data klinik dengan menghubungkan bahasa pemrograman Python ke MongoDB melalui penggunaan library PyMongo. Penerapan block try except dan penulisan kode ini sangat penting karena berfungsi sebagai mekanisme pengamanan untuk mengantisipasi kegagalan koneksi. Begitu koneksi terjalin, program secara otomatis menyiapkan lingkungan kerja dengan mengakses ClinicDB sebagai database untuk utama dan pasien sebagai collection. Data struktur MongoDB collection ini berperan serupa dengan tabel pada database tradisional yang akan menampung dokumen-dokumen data pasien nantinya. Lalu seluruh rangkaian proses ini diakhiri dengan verifikasi pesan berupa sukses. Python sudah siap melakukan manipulasi, pencarian pembaruan hingga penghapusan data pasien untuk kebutuhan operasional klinik. Sini hasil codingan dari setiap soalnya. Lalu contoh satu lagi, yang nomor 2, buat sebuah collection baru nama pasien. Di sini instalasi dan konfigurasi server MongoDB ini merupakan langkah krusial untuk menyiapkan lingkungan kerja sebelum aplikasi Python dapat berinteraksi dengan basis data. Selain instalasi software, konfigurasi sistem juga mencakup kebutuhan direktori khusus di DataDB sebagai wadah penyimpanan fisik seluruh dokumen.
Lalu sebagai penghubung antara dunia basis data dan pemrograman, tahap ini melakukan instalasi library PyMongo melalui Python. Kehadiran PyMongo jadi jembatan agar perintah-perintah skrip Python dapat diterjemahkan ke dalam operasi nyata di MongoDB. Seperti manipulasi data klinik yang dilakukan kemudian. Seluruh rangkaian teknis ini diakhiri dengan verifikasi sistem yang menampilkan pesan konfigurasi, menandakan bahwa server telah aktif sepenuhnya dan siap digunakan untuk menangani alur kerja sistem informasi klinik kesehatan yang dikembangkan. Baik, sekian contoh jawabannya. Sepertinya sudah semua. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Dari keterangan yang saya buat untuk Kak Cici dan Kak Fania, saya mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.